Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sanubul Ki Hakim Ninggolan, NIM 20020300015. Baiklah, di sini saya akan meringkas atau menjelaskan sedikit hasil peringkatan saya mengenai analisis lokasi dan pengaruh wadah terhadap budidaya. Jadi, ini saya dapat dari Unipres Semarang. Baiklah, lokasi untuk kegiatan aquaculture. Kondisi ekonomi dan sosiologi daerah perlu diperhatikan. Iklim terutama variasi temperatur dan curah hujan, kualitas air, serta kondisi lokasi yang tersebut untuk kegiatan aquaculture penting untuk memperhatikan dalam membuat keputusan. Perkiraan kasar tentang lokasi tersebut untuk aquaculture diperlukan untuk menentukan jenis kegiatan yang dapat dikembangkan. Dalam hal ini, survei pemilihan lokasi perlu dilakukan sebelum menentukan tempat yang akan digunakan untuk pengembangan aquaculture. Buddhis berbangun pada tahun 1951. Informasi tentang sumber air dan budaya. Jika kita aquaculture akan terdapat pada pemupukan atau pakan alami, maka diperlukan data tentang kesediaan produk organik dan anorganik serta harganya. Selain itu, jika pemberian pakan buatan dalam aquaculture dalam akan diterapkan, maka diperlukan informasi adanya pabrik pakan buat di dalam negeri serta keterangan bahan bakunya. Hal ini bertujuan untuk menentukan biaya operasional karena pemberian pakan buatan bisa mencapai lebih dari 50%, lumayan besar, dari total biaya operasional dan personal. Pada prinsipnya, alokasi untuk kegiatan aquaculture dapat dilakukan tiga ekosistem. Yang pertama, ekosistem perairan, perikan tawar, perairan payau, dan laut. Baik, selanjutnya ini penentuan lokasi. Penentuan lokasi untuk kegiatan aquaculture adalah langkah awal yang dilakukan dari serangkaian kegiatan yang akan dilakukan. Mengetahui lokasi yang tepat merupakan hal yang penting karena sehubungan dengan pertumbuhan dan keberhasilan budidaya. Jadi setiap organisme budidaya memiliki kemampuan yang berbeda untuk melakukan pertumbuhan yang optimal serta menjaga keberlangsungan hidup. Sebagai ilustrasi, para budidaya laut akan berdasarkan kondisi dibutuhkan dengan budidaya kapal. Nah, jadi teman-teman bisa membaca di sini. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya ya. Nih, wadah aquaculture atau holding system. Wadah budidaya ini berfungsi untuk menjaga kondisi fisik lingkungan yang merupakan ekosistem bagi organisme yang dipelihara sehingga hasilnya dapat ditingkatkan. Yang di sini wadahnya ada terbagi menjadi tiga ya. Yang pertama itu wadah budidaya sistem terbuka. Budidaya terbuka ini ada beberapa. Yang pertama itu keramba jaring apung. Keramba jaring apung ini atau KJA adalah wadah budidaya yang memiliki rangka terbuat dari bambu atau kayu. Dan kemudian dipasangkan jaring pada kerangka bambu tersebut untuk wadah organisme yang dibudidayakan. Jaring ini terbuat dari bahan politen dan mata jaring menyesuaikan organisme yang dibudidayakan. Berfungsi sebagai 49 wadah untuk melihara ikan. Yang berikutnya adalah rakit apung. Definisi dari rakit apung ini adalah sepakat unit budidaya yang menggunakan rangkai bambu. Seperti pada KJA atau wadah keramba jaring apung. Namun tidak menggunakan jaring. Rakit yang digunakan biasanya terbuat dari rangka bambu dengan variasi ukuran kurang lebih dari 3 x 3 meter. Oke, yang selanjutnya metode long line. Metode long line ini adalah metode budidaya untuk menggunakan tali panjang yang dibentukkan. Metode ini banyak diminati oleh masyarakat karena alat dan bahan yang digunakan relatif murah dan teknologi yang digunakan relatif mudah. Metode ini sering diterapkan untuk budidaya rumput laut, baik spesies Euhan conti atau Gardilla, spesies teknik budidaya rumput laut. Metodenya adalah kurang lebih menggunakan tali pas sepanjang 50-10 meter. Jadi begitu. Yang kedua, ujungnya diberi jangkar. Setiap 20 meter diberi pelampung yang terbuat dari drum, plastik, atau styrofoam. Metode ini bisa diterapkan di tambak maupun di perairan terbuka seperti teluk. Baik, selanjutnya. Nah, yang kedua ini wadah budidaya sistem semi tertutup nih ya.
yang ada beberapa. Yang pertama itu kolam air deras. Jadi kolam air deras ini budaya sistem kolam air deras umumnya dilakukan di daerah yang mempunyai pasok air melimpah. Pada kolam air deras ini dibutuhkan debit air minimal 20 liter atau per detik. Keuntungan dari budaya dengan sistem air deras ini adalah dapat memberikan hasil produksi yang lebih tinggi pada lahan yang lebih sempit. Hal ini dapat terjadi karena suplai oksigen yang berlebih dengan adanya air yang terus-menerus mengalir dalam debit yang tinggi. Debit air yang tinggi ini memiliki tujuan selain untuk memberikan suplai oksigen yang berlebih, juga merangkai atau nafsu makan ikan. Jadi ikan tuh nafsu makannya naik, serta menjaga kualitas air agar senantiasa bersih dari kotoran-kotoran yang dihasilkan selama masa peliharaannya. Yang berikutnya adalah kolam air tenang, yang dimana kolam air tenang ini berdaya dengan wadah dan konsistensi kolam air tenang ini umumnya dilakukan oleh masyarakat, baik masyarakat pembudidaya ikan maupun masyarakat awam. Ciri khas dari kolam ini, air tenang ini adalah airan yang relatif konstan atau sedikit terjadi pergantian air. Kolam ini biasanya terbuat dari tanah, dapat dikombinasikan dengan pemberian baku-baku dan semen, maupun dengan modifikasi kolam menggunakan terpal. Wadah aquaculture ini digunakan untuk aquaculture ikan baik spesies seperti lele, nila, baul maupun gurami. Oke, selanjutnya. Di sini ada tambak ya. Tambak ini adalah kolam pemeliharaan yang terletak pada daerah pesisir yang masih dipenuhi oleh fenomena pasang surut. Organisme yang sering dibudidayakan adalah ikan bandeng, ikan udang, kepiting, kerang hijau, kerang darah, dan teripang, serta rumput laut. Secara dasar konstruksi tambak terdiri dari saluran inlet dan outlet, pematang, pintu air masuk dan keluar. Beberapa tambak yang ada mempunyai carang, ada pun yang tidak. Carang ini adalah semacam saluran keliling di tambak yang berfungsi untuk tempat tinggal ikan ketika tambak sedang surut airnya atau mempermudahkan ketika pakan. Yang selanjutnya yang ketiga ini terakhir wadah aquaculture sistem tertutup nih ya. Yang pertama itu ada beberapa. Yang pertama bak fiberglass atau fiberglass tank. Yang dimana bak pemeliharaan ini adalah wadah yang sepenuhnya dibuat oleh manusia sebagai wadah untuk budidaya biota laut. Bak pemeliharaan dapat dibuat dari semen, dari fiber, ataupun dari terpal yang sebelumnya telah diberikan rangka dari bambu atau kayu. Dikenal dengan kolam terpal, yang dikenal dengan kolam terpal. Fungsi wadah ini adalah untuk kegiatan aquaculture ikan yang pada umumnya dalam skala yang lebih tidak besar ini ya, atau pada media pemeliharaan yang terkontrol. Pada skala indoor ataupun outdoor. Bak pemeliharaan ini biasanya berada dalam laboratorium, atau akuarium inverter. Yang kedua ini akuarium. Wadah budaya ini merupakan wadah yang terbuat dari kaca, yang pada umumnya digunakan untuk budidaya ikan hias seperti ikan mas, ikan cupang, atau yang lainnya. Aquaculture ikan hias umumnya membutuhkan ruang yang tidak begitu luas ya, sebanding dengan ukuran ikan hias yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ikan konsumsi. Oleh karena itu, akuarium menjadi pilihan yang untuk budidaya ikan hias, baik dimulai dari pembenihan sampai pembesaran lebih lanjut. Dengan dinding yang terbuat dari kaca ini, nilai keindahan ikan hias dapat dinikmati oleh para penggemarnya. Akuarium sebagai wadah budidaya yang memiliki nilai guna yang lain, yaitu sebagai dekorasi ruangan yang lebih mencantik rumah kita. Dalam fungsi beberapa dekorasi ini, akuarium dapat dimodifikasikan sebagai beberapa bentuk yang unik, mulai dari bentuk balok sebagai bentuk silinder ataupun tekanan yang dinding ruangan. Desain akuarium ini dengan berbagai organisme yang ada di dalamnya, seperti akuarium berair laut, aquascape, tanaman air, ataupun akuarium air tawar dengan berbagai modifikasi yang merupakan salah satu bidang ilmu yang dapat menarik dan bidang aquaculture. Oke, terima kasih. Terima kasih dari saya. Segitu yang bisa saya sampaikan atau dari ringkasan tersebut. Kurang lebihnya dimaafkan. Saya Sanubul Hakim, mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.